Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Di video kali ini saya akan membahas Redmi Note 10 Pro dan memberikan pengalaman saya menggunakan smartphone ini kurang lebih 2 minggu. Jujur ya, saya udah nggak habis pikir lagi dengan Xiaomi ya. Kehadirannya ini, smartphone ini ya di harga 3 jutaan, tapi membawa spesifikasi ya. Buat saya pribadi ini wah banget sih untuk smartphone sekali lagi di harga 3 jutaan. Yang jadi pertanyaan nih, apakah Redmi Note 9 Pro ini masih tetap layak untuk dibeli setelah kehadiran Poco X3 Pro tanggal 22 April ya? Dan saya akan bahas, tapi ini untuk saat ini ya berdasarkan apa yang saya baca dulu. Di sini saya sumbernya melalui GSM Arena saja. Nanti kedepannya akan saya buat video perbandingan karena unit Poco X3 Pro-nya itu masih dalam proses pengiriman. Ya, jadi biar kamu nggak ketinggalan nih, khususnya buat kamu yang belum subscribe, ayo dong subscribe channel saya, lalu aktifkan bel notifikasinya. Setelah itu ya, jangan lupa menekan tombol like ya. Sebagai pembuka saya bahas dari sisi desainnya. Coba deh kalian lihat lagi ke belakang, mulai dari Redmi Note 6 Pro ya, hingga Redmi Note 10 Pro. Saya melihat di sini Xiaomi itu selalu memberikan desain yang berbeda agar terlihat tidak monoton. Dan buat saya itu berhasil dilakukan di HP ini. Coba deh lihat modul kameranya. Ini benar-benar terlihat fresh banget. Menempatkan kamera utama di atas sendiri, diberikan aksen warna silver sehingga itu terlihat mencolok dan sudah pasti ketebak juga kalau itu kamera utama yang ditemani 3 kamera pendukung di bawahnya. Tulisan Ultra Premium menegaskan kalau HP 3 jutaan bisa menghasilkan desain premium layaknya HP ya bisa saya bilang sih di atas 5 jutaan ya. Selain karena modul kameranya ya, HP ini tuh terlihat premium karena didukung material back cover dari kaca dengan perlindungan Corning Gorilla Glass plus finishing doff ya. Buat saya ini sangat menarik ya dengan perpaduan gradasi warna. Terlihat simple tapi tetap memberikan kesan yang elegan. Unit saya ini warnanya gradient bronze. Kalau mau warna lain ada 2 pilihan lagi, Glacier Blue dan Onyx Gray. Sekarang lanjut ke bagian layar ya. Model dot display yang dibawa memang sama dengan seri sebelumnya, tapi bila diperhatikan ukuran kamera depan pada Redmi Note 10 Pro itu terlihat lebih kecil dibanding seri sebelumnya. Mungkin itu juga yang membuat bodi smartphone ini sedikit lebih kecil walau membawa luas layar yang sama 6,67 inch. Redmi Note 10 Pro ini menjadi HP pertama Xiaomi yang menggunakan panel Super AMOLED di harga 3 jutaan. Artinya warna yang ditampilkan itu lebih gonjreng dibandingkan IPS LCD. Tampilan layar juga terlihat tajam karena resolusinya sudah Full HD+. Penggunaan di area outdoor siang hari juga bukan menjadi masalah. Hadirnya refresh rate 120Hz memberikan tampilan terlihat lebih smooth saat melakukan swipe layar. Jadi jelas ini ya, urusan layar sangat memanjakan saya dari segi visual. Memanfaatkan keunggulan panel AMOLED, Redmi Note 10 Pro dibekali fitur Always On Display. Ya, yang jadi masalah kenapa itu Always On Display-nya itu munculnya itu hanya sebentar. Kalau saya hitung sih kisaran 10 detik. Yang namanya kan always, tapi yang artinya itu selalu. Ya, ayolah Xiaomi bisalah diperbaiki melalui update software agar Always On Display-nya itu benar-benar seperti Always On Display pada umumnya. Bukan hanya itu aja nih kekurangan yang saya temukan di smartphone ini. Nah untuk yang poin ini ya maaf saya nggak sempat merecord kejadian tersebut karena kejadian ini sih ya kelemahan yang nanti akan saya sebutkan itu momennya tuh muncul nggak nentu dan sangat jarang. Sudah hampir seminggu saya menggunakan smartphone ini. Seminggu terakhir ini ya, maksud saya sudah seminggu terakhir ini saya gunakan ya, masalah itu sih memang nggak terjadi lagi padahal belum ada update software, yaitu ketika saya gunakan di refresh rate 120Hz dan dark mode-nya itu saya aktifkan, tiba-tiba lagi swipe layar di bagian atas layar sini, di bagian sini tuh seperti kayak berkedip terus terang lagi gitu. Saya nggak tahu itu masalahnya apa ya, yang intinya saya pernah baca di forum Facebook ya, Xiaomi akan memperbaiki masalah tersebut melalui update software. Sekarang pindah ke bagian kamera ya.
kalau saya menilai sih ya, di sini Xiaomi itu benar-benar memberikan gebrakan di bagian kamera, khususnya di kamera utama ya. Karena Redmi Note 10 Pro membawa kamera beresolusi 108 megapiksel. Setahu saya, kalau saya salah bisa tolong dikoreksi dengan menulisnya di kolom komentar. Belum ada brand lain mengeluarkan smartphone di harga 3 jutaan membawa kamera beresolusi 108 megapiksel. Memang sih kalau secara default itu lensanya itu hanya 12 megapiksel saja. Tapi berkat ada yang namanya proses pixel binding 9-in-1, jadi kamera utama Redmi Note 10 Pro ini bisa menghasilkan foto berkualitas lensa 108 megapiksel. Kamera utamanya itu ditemani lensa ultra wide 8 megapiksel, lalu ada telemakro 5 megapiksel dan depth sensor 2 megapiksel. Kamera depannya sendiri beresolusi 16 megapiksel. Pengaturan kameranya ini banyak banget. Nah, saya sudah bahas di video unboxing dan review singkatnya. Kalian bisa nonton setelah video ini. Linknya akan saya taruh di akhir video atau di kolom deskripsi. Mengenai kualitas fotonya, jujur saya ini suka banget. Foto tuh terlihat tajam dengan warna terlihat natural di area outdoor siang hari. Pada kondisi minim cahaya, kualitas foto juga masih kategori oke buat saya pribadi. Walau detail foto pasti berkurang bahkan hilang bila benar-benar jepret ataupun foto di kondisi gelap. Ini hasil perekaman dari kamera belakang di mana steady videonya saya aktifkan. Jadi resolusinya di Full HD 30 frame per second. Sekarang saya atur untuk fokusnya. Kita lihat. Oke. Pindah ke sana. Ya. Seperti ini dia untuk perekaman video dari kamera belakang. Ini masih perekaman video dari kamera belakang dimana steady videonya saya nonaktifkan ya, dan perekamannya ini saya buat di Full HD 60 frame per second. Yeah. Ini hasil perekaman video dari kamera depan Redmi Note 10 Pro. Resolusinya tuh mentok di Full HD Plus. Full HD saja. Nah, sebelum merekam video, kamu tuh bisa mengaktifkan yang namanya beauty, baik dari kamera depan maupun kamera belakang. Tapi sayangnya resolusinya itu hanya mentoknya itu di 720p. Bisa juga mengaktifkan filter ya, filter. Nah, kalau itu bisa di resolusi Full HD, baik dari kamera depan maupun kamera belakang. Nah, untuk kamera belakangnya sendiri itu perekamannya mentok di resolusi 4K. Tapi kalau tadi filter dan ataupun steady kamu aktifkan, maka perekaman videonya itu mentok di resolusi Full HD saja. Nah, sekarang pindah lagi ke bagian berikutnya ya. Bagian yang selalu menjadi perhatian Xiaomi setiap mengeluarkan smartphone Note series, yaitu di bagian performa. Xiaomi itu selalu memberikan performa yang dibilang upgrade ya dari seri-seri sebelumnya. Di Redmi Note 10 Pro ini mempercayakan Snapdragon 732 dengan fabrikasinya itu 8 nanometer untuk mendongkrak kinerjanya yang dipadukan CPU octa-core. Pilihan RAM dan storage juga ada dua, RAM 6GB dan RAM 8GB, storage-nya itu 64GB dan 128GB menggunakan teknologi UFS 2.2.
Menjalankan aplikasi-aplikasi ringan seperti bersosial media, nonton YouTube, ataupun streaming musik sangat mudah dijalankan. Bila diajak bermain game sekelas PUBG juga masih terasa nyaman dimainkan. Ya, buat edit-edit video juga masih oke kok. Intinya, performa yang dibawa Redmi Note 10 Pro ini cocok banget ya buat kamu yang senang main game, terus atau berkreasi, aktif di sosial media, atau buat kamu yang bisa saya katakan sebagai konten kreator pemula. Ya, seperti saya juga, konten kreator pemula ini cocok banget. Hampir di semua sisi saya bilang benar-benar bagus ya. Dan untuk mendapatkan pengalaman yang lebih lama ketika menggunakan smartphone ini, Redmi Note 10 Pro dibekali kapasitas baterai 5020 mAh. Dengan kapasitas baterai sebesar itu, saya sering mendapatkan SOT di atas 5 jam, bahkan hampir 6 jam. Dengan refresh rate-nya itu 120 Hz atau hampir 7 jam, bahkan pernah juga di atas 7 jam dengan refresh rate 60 Hz. Plus pemakaian santai juga. Pengisian daya baterai juga tergolong cepat nih. Teknologi Mi Turbo Charge 33 Watt mampu mengisi baterai dari 4 hingga 100% selama 1 jam 36 menit. Atau ini bahkan lebih cepat lagi, dari 3 hingga 100% selama 1 jam 19 menit. Sebagai catatan, setiap saya meng-charge sebuah apapun smartphone saya itu, baik pemakai sehari-hari ataupun untuk review seperti ini, kondisi HP itu saya buat brightness-nya itu mentok kiri, dan mode pesawat itu saya aktifkan biar lebih cepat pengisian daya baterainya. Nah, dari keterangan saya tadi, bila kita charge smartphone ini dengan kondisi keadaan mati, HP mati, pasti akan lebih cepat. Sekarang masuk kesimpulan, sama seperti saya bilang di awal tadi ya, dengan harga jual mulai dari 3,4 jutaan, Redmi Note 10 Pro ini membawa spesifikasi yang terbilang wah dan fitur yang lengkap. Jadi berani saya katakan, Redmi Note 10 Pro ini masih sangat layak untuk dibeli. Walau sudah ada Poco X3 Pro. Ya, kalau sekali lagi, kalau saya mulai perbandingannya itu dengan membaca di GSM Arena, jelas Poco X3 Pro itu benar-benar mengandalkan performa ya, jauh banget sih. Snapdragon 860 dan 732. Buat saya pribadi sih itu jauh, kelas menengah dan kelas atas untuk di Poco X3 Pro. Terus yang kedua dari kapasitas storage dengan UFS 3.1 ya, lebih unggul. Nah, Redmi Note 10 Pro ini unggul kalau saya lihat ya. Desainnya jujur saya lebih suka ini. Terus saya yakin juga sih lebih enak memegang ataupun mengoperasikan Redmi Note 10 Pro karena akan terasa lebih solid dengan material kacanya plus dengan desainnya yang lebih tipis. Lalu dari visual, jelas saya lebih suka visual dari Redmi Note 10 Pro. Nah, untuk dari sisi kamera plus daya tahan baterai, saya belum bisa banyak komentar karena itu memang benar-benar harus diuji coba ya bersamaan. Nah, nanti akan saya uji coba setelah smartphone-nya datang ya, Poco X3 Pro. Maka dari itu nih, buat kamu yang belum subscribe, ayo dong subscribe channel saya, lalu aktifkan bell notifikasinya supaya nanti kamu nggak ketinggalan video perbandingan Redmi Note 10 Pro dan Poco X3 Pro, khususnya untuk di channel ini ya. Ya, itu aja deh yang bisa saya bahas di video ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan mohon maaf bila ada kekurangan di video ini. Punya kritik, saran, jangan ragu menulisnya di kolom komentar di bawah. Like jika kamu suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.